Sobat BRI, saya Francisca Esa, selamat datang dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal edisi perdana. Spesial di edisi perdana ini, kita akan otak-atik seputar investasi saham. Nah, pembahasan ini cocok banget nih untuk Sobat BRI yang pengen jadi investor pemula biar makin cuan. Karena meskipun kata orang investasi saham itu high risk, tentunya investasi saham ini juga high return. Karena masyarakat Indonesia ini setiap tahunnya makin banyak ini yang menjadi investor saham. Sampai dengan tahun 2024 ini jumlah investor saham di Indonesia mencapai lebih dari 5 juta investor saham. Wah, luar biasa sekali, dan tentunya podcast kali ini saya tidak akan sendiri karena kita akan ditemenin dan ngobrol langsung oleh ahlinya gitu ya, dengan narasumber kita yang luar biasa. Ada Mas Kory Agung Ramdhani, Head of Customer Engagement and Education BRI Dana Reksa Sekuritas, yang akan memberikan pencerahan terkait dengan dunia saham. Mas, saham ini kan hype banget ya, apalagi setelah pandemi kemarin. Banyak sekali investor-investor baru yang masuk ke saham. Nah, tapi sebenarnya apa sih Mas keunggulan investasi di pasar modal atau di saham ini? Takutnya nih banyak investor baru yang dia tuh cuman FOMO aja gitu, pengen ikut-ikutan investasi saham. Silakan Mas Kory. Ya, memang kalau kita bicara investasi ya di pasar modal, keunggulan itu banyak sekali gitu ya, dan tentunya tidak bisa dijelaskan satu persatu. Tapi memang ada beberapa hal yang teman-teman investor atau calon investor ini perlu dipahami gitu ya. Yang pertama, bahwa investasi di pasar modal atau saham itu menawarkan return yang paling tinggi secara jangka panjang. Nah, di antara investasi yang lain, saham ini memang salah satu instrumen yang bisa mendapatkan hasil yang paling tinggi. Nah, kalau misalkan kita bandingkan secara risk to reward-nya ya. Nah, saham ini secara risiko itu memang ada yang paling tinggi, tetapi prinsip dari investasi itu sendiri memang high risk high return. Jadi teman-teman investor pun juga harus memahami bahwa ketika memang potensi keuntungan besar, risikonya pun juga akan besar juga gitu ya. Dan yang kedua, memang investasi saham itu salah satu produk yang pilihan investasi itu beragam. Jadi saat ini memang di pasar modal ya, atau di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 11 sektor yang mana itu bisa dipilih oleh investor dan sesuai dengan apa yang memang diingini gitu ya oleh investor itu. Jadi bisa memilih produk investasi di sesuai sektor yang beragam gitu ya di pasar modal. Nah, kemudian selain itu juga memang bisa memberikan kesempatan untuk mendapatkan dividen. Nah, ini dividen ini adalah keuntungan perusahaan ya, laba perusahaan yang dibagikan oleh kepada para pemegang saham, dan itu biasanya dibagikan dalam 1 tahun ya, 1 tahun buku. Jadi selain memang ada keuntungan dari selisih kenaikan pembelian gitu ya dan penjualan, nah investor juga bisa mendapatkan dividen. Nah, ini dividen sangat menarik karena biasanya dibagikan juga bisa 2 kali ya dalam 1 tahun gitu ya. Bisa dibagikan beberapa kali juga. Nah, kemudian selain itu di pasar modal atau di investasi saham juga memang terkenal dengan likuiditas yang tinggi ya. Jadi ketika memang investor punya produk saham, kemudian tiba-tiba butuh uang untuk dicairkan, nah itu akan sangat mudah untuk dijual ya, karena memang likuiditas di pasar modal sangat tinggi, nilai transaksi juga di atas belasan triliun. Nah, sehingga ketika kita butuh dana itu akan langsung bisa dicairkan gitu ya, dengan catatan memang transaksi di saham yang liquid. Nah, kemudian yang terakhir memang yang paling penting nih ya untuk investor, kita harus melihat produk investasi itu yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Investasi saham ini memang sudah di bawah OJK dan juga sudah di bawah Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi secara keamanan tentunya ini udah sangat aman, dan juga investor juga tidak khawatir bahwa investasi ini bodong ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi bisa lebih tenang karena memang di bawah otoritas jasa keuangan gitu. Nah, ini sebenarnya yang menakutkan itu adalah investor-investor baru yang tergiur ikut grup-grup tertentu tuh Mas, yang ditawarkan tenang aja nanti sahamnya akan kita yang kelola. Nah, itu nggak mungkin ya Mas ya. Nah, itu yang perlu banget untuk digarisbawahi. Nah, ini untuk investor pemula juga. Tadi
Mas Kori sempat menyampaikan harus pintar-pintar memilih saham yang liquid. Jangan sampai pilih saham yang jelek pas mau dijual, nggak bisa dijual gitu ya sahamnya karena sahamnya jelek. Nah ini ada nggak sih Mas tips and trick gitu ya untuk para investor pemula dalam memilih saham ini Mas? Ya, sebetulnya sebelum kita masuk ke pemilihan saham gitu ya, ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh setiap calon investor. Yang pertama itu kita harus juga dulu menentukan tujuan investasi. Jadi sebelum kita membeli produk apapun ya, produk investasi, tujuan ini sangat penting karena nanti akan menentukan pemilihan produknya seperti apa atau pemilihan sahamnya seperti apa gitu ya. Jadi tujuan investasi tentunya bisa beragam ya dari masing-masing orang. Bisa mungkin untuk dana pensiun, kemudian juga untuk pendidikan anak atau bahkan untuk menikah gitu ya, modal menikah. Nah, itu harus ditentukan di awal tujuan investasi. Nah, kedua adalah jangka waktunya. Jadi setelah kita tentukan tujuannya, nah jangka waktunya pun juga kita harus bisa memprediksi ya. Jadi kira-kira nih kebutuhannya berapa lama lagi. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah profil risikonya. Nah, kita harus mengetahui profil risiko kita, apakah konservatif, kemudian moderat, ataupun agresif. Karena ini sangat menentukan nanti ketika kita memilih produk ataupun investasi saham. Nah, setelah itu kita baru masuk ke dalam tipsnya. Jadi 3 hal udah kita tentukan di awal. Nah, tips yang harus kita ketahui dalam memilih saham mana yang baik gitu ya, yang bagus dan bisa ditransaksikan. Yang pertama itu kita harus melihat dulu dari sisi produk dan bisnis yang dijalankan. Ya, jadi setiap perusahaan itu kan memang punya produk dan bisnis yang tentunya betul, kita harus mengetahui. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung gitu ya. Kita beli saham tapi tidak tahu apa yang usahanya apa. Kemudian bisnisnya seperti apa gitu. Yang pertama kita harus mengetahui dan memahami produk dan bisnis yang dijalankan seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Jadi kita harus tahu juga perusahaannya, produknya apa, lalu kemudian bagaimana dia mendapatkan keuntungan dalam proses menjalankan bisnisnya. Dan juga kita harus tahu juga risikonya apa yang dihadapi. Kalau misalkan kita bicara terkait dengan perusahaan yang menjual mobil ya, misalkan mobil ini kan barang mewah ya, yang bukan yang memang memerlukan uang yang lebih banyak. Nah, ketika kondisi ekonomi lagi turun ya, tentunya juga permintaan untuk mobil itu sendiri juga akan menurun. Nah, kita juga harus tahu, kalau kita tahu risikonya apa, kemudian bagaimana perusahaan itu mendapatkan keuntungan, ya kita bisa memilih perusahaan yang bagus. Nah, lalu kemudian baru lakukan analisa ya. Kalau di saham itu ada 2 analisa yang paling terkenal ya. Itu ada analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Nah, yang teknikal ini kita ngebahas mengenai pergerakan harga saham. Ya, jadi secara periode tertentu kita lihat nih polanya seperti apa. Turun, naiknya itu kita bisa identifikasi gitu ya. Nah, kalau misalkan fundamental itu berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan. Ya, seperti misalkan kita ngomongin bicara tentang profitabilitas ya. Jadi bagaimana perusahaan ini bisa menghasilkan labanya. Kemudian juga kita mengenal kalau di kalangan investor itu ada return on equity ya. Jadi bagaimana modal perusahaan bisa menghasilkan laba. Juga ada EPS-nya. Jadi laba terhadap pemegang sahamnya gitu ya, jumlah lembar saham yang kita miliki. Nah, kemudian kita juga bisa ngelihat dari sisi hutangnya. Ya, perusahaan ini bagaimana dia mengelola hutang ya, apakah hutangnya perusahaan ini doyan berhutang gitu ya, tapi hutang-hutangnya bukan hutang yang produktif, malah ngutang untuk bayar hutang. Nah, itu juga harus hati-hati gitu ya. Kita harus bisa melihat dari sisi itu. Dan juga kita bisa melihat dari dividen. Ini sangat penting bagi investor karena dividen ini kan keuntungan yang di luar kenaikan harga saham ya. Jadi dividen ini penting kita perhatikan supaya nanti kita bisa dapat keuntungan selain kenaikan harga saham gitu ya. Lalu kemudian setelah itu ya kita juga bisa melihat dari sisi teknikal supaya tepat untuk area pembeliannya. Jadi meskipun kita tahu perusahaan ini bagus, tapi kalau timingnya salah, nah kita juga akan dapat penurunan harganya gitu ya. Jadi harus beriringan
antara fundamental dan teknikal itu harus menjadi satu kesatuan gitu ya. Pertama kita cari secara fundamental, lalu timing pembeliannya kita bisa menggunakan analisa teknikal. Oke. Lebih seperti itu ya. Jangan sampai kita beli pas lagi harga tinggi, terus pas lagi butuh dijualnya harganya rendah, rugi ya, betul rugi sekali. bandar Jadi nih. timing sangat-sangat penting kita perhatikan juga gitu. Oke, nah ini menarik nih Mas. Tadi yang sempat dibicarakan tentang fundamental, analisa fundamental tentang laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan BBRI nih Mas, BBRI itu termasuk salah satu kriteria saham yang bisa bikin investor cuan nggak sih Mas sebenarnya? Ya, oke. Mungkin kita disclaimer dulu ya. Jadi ini sebagai bahan diskusi kita dan juga edukasi buat teman-teman calon investor dan investor gitu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tadi yang dijelaskan ciri-ciri atau tips untuk memilih saham yang bagus. Nah, kalau kita ngomongin BRI, yang pertama kita tahulah secara produk bisnisnya itu BRI ini merupakan perbankan BUMN dengan laba bersih paling tinggi. Tahun 2023 kemarin labanya itu mencapai sekitar 60,4 triliun. Ini luar biasa ya, tentunya satu pencapaian yang bagus gitu ya bagi perbankan ya. Jadi kita tahu nih bisnis di BRI ini memang perbankan yang sudah mempunyai ekosistem BRI Group ini yang sangat beragam. Semua mungkin produk keuangan itu semua punya gitu ya, mulai dari proteksi, investasi, dan lain-lainnya gitu ya, semua punya dalam grup atau ekosistem grup BRI. Nah selain itu juga jangkauannya luas gitu. Ya, jadi kita tahu produknya bagus, kemudian jangkauannya itu memang bisa ke pelosok seluruh Indonesia gitu ya. Kalau kita mungkin mengenal BRI itu ada agen Briling ya. Agen Briling ini memang sudah tersebar di 75.000 desa di seluruh Indonesia. Ini artinya memang produk BRI ini bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat gitu, sampai ke pelosok daerah. Nah kemudian kalau kita lihat kinerja keuangan lebih detail lagi, di BRI ini memang kalau kita lihat laba bersihnya ya, tahun 2023 kemarin itu meningkat sekitar 17,5%, itu secara year on year gitu ya. Jadi peningkatannya double digit, kemudian juga tren ini naik dari tahun 2010. Jadi kalau kita lihat perusahaan yang bagus itu selain dia menghasilkan laba, tapi dia konsisten bertumbuh gitu setiap tahunnya. Nggak hanya turun naik gitu ya siklusnya, tapi kalau kita lihat gitu betul, ya. kalau lihat di BRI ini 10 tahun terakhir labanya cenderung naik gitu ya. Nah kemudian kita bicara kalau perbankan tentunya yang mungkin sering di-highlight itu terkait dengan NPL gitu ya. Nah, BRI ini NPL-nya kalau kita lihat secara 10 tahun terakhir ini cukup terjaga ya di level sekitar 1,8 sampai 3,3%, berbanding dengan peers-nya itu di 0,5% sampai 4,2%. Jadi cenderung aman dan terjaga ya, meskipun memang mayoritas 70% pembiayaan itu di sektor-sektor yang UMKM gitu ya, yang memang ada risiko NPL yang cukup tinggi gitu. Jadi sejauh ini NPL-nya cukup terjaga, dan juga kalau kita lihat BBRI ini penurunannya udah cukup signifikan ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah jadi investor itu udah mengetahui gitu ya, atau sudah melihat sehari-hari bagaimana pergerakan harga saham BRI. Nah kalau kita lihat penurunannya itu udah sebesar 30% ya, penurunan dari 3 bulan terakhir gitu. Dan ini ada di kisaran PBV 2,28 kali atau di bawah rata-rata VBP 5 tahun. Nah kalau di menilai saham murah atau tidak itu bisa menggunakan rasio price to book value gitu ya. Jadi kalau misalkan di bawah rata-rata itu bisa dikatakan harga saham saat ini sedang murah gitu ya. Nah, BRI ini sudah turun di bawah rata-rata 5 tahun gitu ya. Jadi ini tentunya bisa jadi hal yang menarik, dan yang paling penting adalah BRI rutin membagikan dividen ya. Ya selama 5 tahun terakhir itu dividen yieldnya sekitar 3,89%. Gitu. Jadi kalau kita tadi pertanyaannya adalah apakah cocok dengan kriteria ya pemilihan untuk saham yang bagus, tadi beberapa hal yang disampaikan BRI ini sesuai dan juga mempunyai kinerja yang baik secara fundamental.
Wah, seru sekali obrolan kita bareng Mas Kory. Terima kasih banyak Mas Kory, insight-nya yang menarik, yang pastinya bisa bikin Sobat BRI makin paham tentang saham biar semakin cuan. Nah Sobat BRI, pengen tahu informasi apa lagi nih tentang BRI? Boleh tulis di kolom komentar ya. Saya Francisca Esa dan tentunya narasumber saya yang luar biasa Mas Kory, pamit undur diri, sampai jumpa.